ada wong yang nak numpang dengan mobil, tak baca. Ngapa? Takut kaki kita ni lecek. Kaki kita ni busuk. Kenapa? Kaki kita ni kan kotor, sepatunya kotor, tak boleh masuk mobil dia. Ada yang macam itu. Ya, apa tak boleh masuk, tak boleh melok. Kalau kita sudah berilmu, jemput wong dengan mobil kita. Nak melok pengajian tak? Jemput. Ngapa? Karena menambah pahala dari karunia Allah dari mobil yang kita punya. Berapa kali kita ngajak wong dengan mobil kita ini pengajian? Itu yang dicatat oleh Allah. Namun kita katik manfaatnya mobil itu sampai itu buruk, bayar pajaknya mahal, katik manfaat. Itu dihisap, bukan tidak dihisap, ditanya. Dapat duitnya dari mana? Digunakan untuk apa? Kalau pula nauzubillah dipakai pula untuk hal-hal yang tidak benar. Pergi ke mana-mana itu, ke tempat maksiat misalnya. Nah itu juga tambah, artinya tidak dengan karunia-Nya Allah itu tidak menambah pahala kebaikan. Jadi setiap Allah memberikan karunia kepada kita itu jadikan pahala kebaikan. Ya. Kalau jadi pahala kebaikan itu kalau rumah di tikungan jalan, rumah itu jangan muncung igo. Pagar rumah itu pengon kediki. Maka wong tu nak lewat parak rumah kita neman, senggol di pagar kita. Apa? Muncung pagar itu mah. Nomor jalan. Nyok kan 2 kilan, buatkan pagar tu mengot dikit supaya wong belok tidak nyangkut di pagar kita. Itu amal kebaikan kita yang ngalir. Kita tidur wong lewat kita boleh amal. Itu kalau kita berilmu. Kalau tidak berilmu, tidak kata gunanya. Itu tidak kata manfaat. Bapak makan sumpah terus. Setiap orang lewat nyumpah gitu. Woi, kata Aguk yang punya rumah ini. Kenapa mobilnya lecet? Setiap lewat situ. Kenapa? Karena apa? Ia tak ngerti dengan pahala kebaikan. Ini tanah kami nih. Iya tanah kau nih ya. Ini punya Tuhan kau diinjuk tanah itu supaya pacak menjadi karunia yang berdampak pahala. Nah, kita kalau sudah mengerti dengan ilmu Quran, kemudian memanfaatkan apapun yang kita punya untuk menjadi pahala. Menjadi pahala. Ada rumah, ada selebih jualan, ada lebih jualan, kejinguan, ada lebih jualan. Biarlah busuk-busuk dah apa-apalah. Kalau kita ada kelebihan ilmu, sebelum busuk, nyuklah dengan wong. Pisang ini bakal nak busuk kira-kira ya. Nyuklah. Ada yang bontot-bontotnya itu kapan nimang tambahlah pisang bu. Sekilo tak timbang sekilo pisang batu. Nah lebih hangat dan tambahlah buntutnya masuklah kalau ngapa kaki Allah ganti 700 kali lipat. Yang buntut itu kaki jadi kepala itu pisang batu tadi. Padahal kita ngenyok buntutnya itu. Ya, misalnya kita berjualan. Karena apa? Karena kalau nak nunggu kita kaki kami nak apa berimpak di masjid tempat pengajian kami tidak penting. Nak nunggu di masjid nih di mana bahe? Ya, kalau yang berjualan jadikan wasilah jualannya sebagai jalan untuk berbuat kebaikan. Kalau yang jualan pempek itu juga. Jangan beli pempek nama Pak Cukonya tak baca lepas. Beli tak baca. Pastian Cukonya. Ya Allah, tak baca nambah Cuko. Aku sering beli pempek Mang Cek. Kamu boleh tanya pempek Mang Cek itu ya. Cukonya pasnya dia. Padahal memang lemak cukonya, tapi tak boleh lebih. Ya. Tak boleh nambah cukonya ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kalau dia ngaji, kayaknya dibuatnya cukonya dibanyak kenyo. Ya. Kenapa? Karena kesempatan dia berbuat baik itu saat orang butuh pun. Orang kalau butuh itu, kalau sudah sampai minta boleh nambah tak ya? Berarti butuh. Untuk ngirup, setegok irupan cuko itu luar biasa jadi amal bagi dia. Ngapung butuh. Tapi kalau ada uang yang tidak butuh dengan cukup, mau ada seliter, ada segalon kami cukup. Kalau perlu ambil, tidak, kami tidak minum cukup. Ya kapan tidak perlu. Ya, makanya sesuatu yang penting bagi orang lain. Ya. Kesempatan kita berbuat kebaikan itu pada saat yang tepat. Ya, belum tentu yang kita tunjuk itu orang mau, belum tentu.
Bahkan saya sering kali kejadian kasih baju, malah dikata-katai, ngapung ngenjuk baju busuk ngaju borok. Bukannya kami ini pesak ngenjuk baju borok kami. Padahal di antara baju yang banyak gitu tadi, ada yang belum dipakai sama sekali karena tidak pas di badan, ya. Terdengarlah sampai ke kuping kita, dia merasa dia empuk ini. Jangan salah loh. Nginjak uang juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang kita berbuat baik, uang baik belum tentu terimanya baik. Ya. Jadi perbuatan baik itu belum tentu diterima baik oleh orang lain ya. Makanya kesempatan kalau ada orang minta dengan kita, bagus nian jilbab ibu, lepaskanlah kaki, tunggu balik ya. Tunggu balik. Bila perlu telepon, nak kau bawa ke sini jilbab gantian, mak kau nak lepas ke jilbab ini. Teleponnya. Karena ada bibi yang baru datang pengajian hari inilah dia senang nengok jilbab ini. Ya, ada lepaskanlah. Nah, belum tentu besok dia galak lagi dengan jilbab punya kita tadi ya. Ya. Loh, Rasulullah mengajarkan seperti itu. Jubah baru dapat dari pembesar Persia, ada uang Baduy nyingok Rasul pakai jubah bagus, jubah Rasul bagus dia. Lepas kenyong. Padahal itu pemberian raja bun, bagus pasti kan. Tidak mungkin basing-basing juga kan. Tapi karena uang Arab Baduy itu uang Arab Baduy berarti Arab pegunungan, Arab yang padang pasir ya. Uang tidak kate mohon maaf itu yang mundusun lah kalau kita cak kubu ya bakso ya. Kira-kira macam itulah ya. Diberikan, dilepas ya. Nah, bayangkan kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Karena Allah itu akan mengabulkan doa orang itu cepat, bun. Jadi kita itu sebenarnya kadang-kadang belum berdoa Allah sudah kabulkan doa ngapa? Karena kita ngerti dengan cara terik Al-Quran mengajarkan supaya doanya cepat terkabul. Kita misalnya kosongkanlah baju gitu. Ya. Kalau baju kita dalam lemari itu penuh, sulit nak nambah baju baru. Tapi kalau lemari itulah kosong, nambah pasti baju itu. Bener tak? Nah, makanya baju lama keluar ke. Tapi supaya kita tidak takut, tidak sayang keluar kenyo, jangan beli yang mahal gino. Kapan beli yang mahal gino tuh berat ya nang keluar kenyo, ya Allah, ini kenang-kenangan dengan laki aku dulu. Ya waktu zaman itu ngeriditnya ini 20 kali bayar. Lama 20 kali bayar. Itu yang membuat dia berat keluar ke baju tadi kan. Ngingat ke dia ngeridit baju ini 20 kali bayar tadi. Maka beli baju yang cukup main. Supaya dia cepat buang baru. Supaya apa? Supaya kita berlatih untuk berbuat kebaikan dengan apa yang kita punya. Yang kita punya itu kita berbuat untuk kepada orang lain ya. Kita lanjut ya. Di surat Luqman, surat Luqman ayat 1 sampai 5. Surat 31. Ayat 1 sampai 5. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyadari dengan Islam yang kita punya, beriman kepada Allah, kemudian kita mempelajari ilmu Allah itu
di ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu mengandung hikmah. Hikmah itu adalah pemahaman. Pemahaman tentang apa yang Allah sampaikan dan apa yang Rasul ajarkan. Supaya kita ini dengan hikmah itu memperoleh petunjuk dan rahmat. Bagi siapa? Bagi orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan, dia mendapatkan kebaikan tambahan. Berupa apa? Berupa menjalankan perintah sholat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat. Nah, 3 elemen ini adalah elemen daripada orang ketika dia sudah mengenal hikmah, maka kemudian dia dibimbing oleh Allah untuk taat dalam melaksanakan ibadah sholat, untuk menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat. Meyakini adanya akhirat ini menjadi sangat penting karena banyak orang yang melaksanakan perintah sholat, menunaikan zakat, tapi tidak meyakini adanya akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang meyakini akhirat itu dalam setiap perbuatan dia itu sadar bahwa kehidupan kita itu ada kehidupan setelah kematian. Ada sebuah kehidupan yang butuh amalan. Ada sebuah kehidupan yang butuh dipersiapkan lebih baik dengan jalan kita mengumpulkan kebaikan dengan ilmu yang telah kita pahami, yaitu dari Al-Quran yang telah Allah ajarkan kepada kita. Kalau orang tidak mengenal akhirat, maka dia cenderung lalai. Maka cenderung apa yang diberikan kepada mereka itu tidak membawa kepada kemanfaatan pada akhiratnya. Padahal di dalam surat 28 ayat 77 Allah menyampaikan setiap Allah menurunkan karunia kepada kita, apapun bentuknya, maka itu dipakai untuk kebutuhan akhirat. Supaya apa? Supaya kita mengumpulkan pahala yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mempunyai 3 hal ini, mereka ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan ketetapan dari Allah, petunjuk, dan mereka termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung, kalau orang yang beruntung dari sisi manusia, belum tentu beruntung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mematuhi aturan-aturan Allah, ya. Orang yang tunduk patuh atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau beruntung manusia di dunia belum tentu beda dengan keberuntungan yang dimiliki orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan, Bun. Kan pernah Ustaz ngomong kalau ada orang yang meminta sumbangan ataupun apa, kalau kita misalnya tidak bisa memenuhi tuntutan dia untuk sekian misalnya. Kita putuskan seberapa kita ada aja. Ya. Tapi ketika misalnya kita memberikan itu ternyata orang mengeluh dan tidak mengucapkan terima kasih, kita harus bagaimana? Tidak terima kasih. Kita nggak punya 10 juta, kan kita bilang kita kasih aja berapa. Jadi kalau misalnya kita kasih dia misalnya 2 juta, ternyata dia itu butuh 3 juta cuma dapat kok. Nah, itu Ustaz. Gimana? Apa dia atau gimana? Ya, Bun, ya. Kalau orang itu ya nggak usah khawatir, Bu. Ya, silakan coba kita baca di suratnya Al-Baqarah ayatnya 268 dulu, Bun, ya. Surat Al-Baqarah ayat 268.
Setan menjanjikan dengan kemiskinan kepadamu dan kamu berbuat kecil. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat ini sesungguhnya kita itu diberikan Allah untuk memberikan harta kita ya kepada orang itu adalah sebagai bentuk ampunan dan karunia-Nya ya. Tapi tentu setiap kita berbuat kebaikan itu setan pasti menjanjikan kemiskinan kepada kita, menyuruh kita berbuat kikir ya. Nah, itu adalah proses yang tentu biasa dilakukan ya. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di ayat sebelumnya, dibaca sebelumnya itu. Dibaca surat sebelumnya yang 267 ya, 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memisihkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Ya. Kalau kita ada, jangan kita menjauh yang buruk. Yang kalau kita tidak senang, kita nyingoknya bosok njuk lah dengan wong. Kita lagi dah pempek misalnya di rumah, pempek nak basi njuk lah dengan wong. Atau apa minuman kaleng, lah kada luar sa, njuk lah. Njuk dengan wong yang lah kada luar sa, dak diminum lagi lah kita, njuk dengan wong. Kita lagi dak galak. Iya, janganlah seperti itu ya. Janganlah seperti itu. Jadi sebenarnya kita memberi itu bukan memberi kepada orang lain. Kita tuh memberi itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, memberi kepada orang lain. Ya sesuai dengan kemampuan ya, tentunya sesuai dengan kemampuan ya. Lanjut ya, ayat berikutnya Bun ya. Suratnya surat yang sama ayatnya 268 Bun. 263. Surat Al-Baqarah ayat 263. Ya. Al-Baqarah ayat 263. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyayang. Ya, ini yang lebih baik. Kalau kamu ngasih sedekah, jangan sampai kamu memaksakan diri. Kalau memang tidak ada, ya sudah, mana yang ada saja. Tak katiknya sama sekali. Pemberian maaf itu lebih baik daripada tindakan menyakiti. Ya. Tindakan menyakiti. Untuk posisi kita yang memberi, daripada kita memberi orang lain dengan menyakitinya, lebih baik kita memohon maaf saja. Ya, dengan orang lain itu. Ya. Kalau dia orang yang diberi posisinya, seharusnya maka dia doakan kepada orang yang memberi, supaya orang yang memberi itu tentam hatinya, kata Allah ya. Jadi kalau kita dinjo uang infak, Ustadz dinjo infak sama jamaah Al-Husin, doakan, jangan cak kelicuk. Cak kelicuk itu langsung masuk, masuk kantong. Pegang, doakan, semoga Allah balas lebih baik 700 kali lipat. Al-Fatihah. Itu cara yang benar. Kalau kita itu dapat infak. Ada lagi ustadz yang jangan. Nah, itu salah. Dia kikir, mau nyuruh orang lain berbuat kikir. Dia tidak ngerti karena kata Allah itu doakan wong yang ngenjuk.
Persoalan nantilah dapat di kita nak tunjuk dengan orang lain, itu soal lain. Terima dulu dari apa yang diunjuk uang. Dan doakan. Kenapa? Doa itu menenteramkan hati orang yang memberi. Kalau dia tahu ilmu Quran, dia pasti berdoa. Kalau ustadz yang cok kelicuk, langsung masuk kantong, belum ngerti ustadznya. Cok kelicuk, tak masuk. Jangan sampai diunjuk. Ada juga jamaah atau uang di pengajian, atau kita galak ceramah di rumah, dia nak ngenjuk itu sambil salaman, sambil itu, atau dimasuk-masuk kantong. Sebenarnya tidak elok. Yang elok tunjuk benar-benar. Tunjuk benar-benar. Kita terima juga benar-benar. Berapapun kita terima, kita doa kebuka bila perlu depan dia tuh red depan itu dalam amplop tuh nunjuk. Bacakan doakan duit itu. Doakan. Itu yang abdol. Serah terimanya itu. Itu yang lah abdol. Buka. Oh, diunjuk 50.000 ya. Alhamdulillah. Bacakan doa. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik dengan yang nunjuk. Itu posisi yang nerimo. Yang nunjuk jangan ngatoi kalau misalnya penganjuan kita itu tidak cukup misalnya ya. Jadi itu posisi infak ya, posisi infak ya. Ada pemahaman yang tadi itu yang ketika Ustadz dinjuk tidak nerima tadi, ada yang ngomong bagus Ustadz itu tidak do galak dia nerima apa kita tunjuk. Salah aja aku. Kau tidak ngerti. Salah Ustadz itu. Kalau galak tidak nerima itu. Mestinya dia terima. Kalau dia terima, manjang amalnya. Sudah diterima, ada berapa tempat? Ini ku terima, karena masjid ini lagi bangun, kunjuk untuk infak aku, wakaf aku untuk pembangunan masjid. Ini ku terima, ku doakan, nah aku masukkan lagi untuk kamu sebagai duit pembangunan masjid. Ada masjid di Pelaju kemarin, jauh, ujung Berung sana, di Pelaju Nyara Kemeriana sana, pergi. Ya. Pokoknya isi amplop tak aku buka lagi, aku apa yang kamu unjuk lagi untuk wakaf pembangunan masjid. Itu yang benarnya seperti itu. Jangan gitu cak kelicuk. Cak kelicuk itu berarti ustadznya tak terti itu. Senang konop-konop. Ya, konop-konop. Ya. Ya mohon maaf ya. Ada ustadznya yang lah hebat kita ngakui. Ternyata dia masih tidak ngerti dengan isi Quran seperti itu. Coba senang tak kita kalau dibacakan doa? Senang. Kita dibacakan doa tuh senang. Apalagi yang baca doanya itu ustadz, kita anggap yo mulia, orang yang bagus, terus dicak licuk. Ya? Tapi kalau dia bacakan doa, alhamdulillah, masya Allah, ya. Senang. Iya. Pengen bantu, tapi tidak bisa menutupi keinginan dia. Tapi kalau ketika diterima dia malah menurut ngomongin itu fungsinya bermanfaat itu nggak apa-apa bun, nggak apa-apa. Ya uang yang kita unjuk seperti itu ya, yang merasa dia tidak cukup itu tidak pandai bersyukur. Karena apa? Lain syakartum lazidannakum. Berapa yang dinjau uang itu kita syukuri. Nah, kalau dia tidak bersyukur, nanti kau rugi dewe omong ke. Ngapa? Kau udah ditambah nikmat lagi sama Allah. Kenapa? Yang dinjau ini nikmat Allah, bukan aku yang nganjuk. Wasilahnya lewat aku itu datang dari Allah. Tapi kalau kau tidak syukur, berarti kau tidak bersyukur karunia Allah. Kau tidak syukur apa yang Allah njuk dengan kau. Ya. Coba bisa baik datang dari siapa baik rezeki itu, tapi kalau dia tidak bersyukur itu, berarti dia tidak galak nambah karunia. Kau pengen nambah tak? Ngomong tuh. Kalau kau nak nambah, kau harus bersyukur. Karena orang manusia tidak ada pilihan lain kita ini kecuali bersyukur. Kata Allah kalau tidak bersyukur, aku akan timpakan azab. Kalau kamu bersyukur, punjuk nikmat. Jadi pilihan kita kata pilihan yang lain selain itu. Kalau dia tidak bersyukur dengan yang dinjuk, berarti dia nak ditimpa azab. Nah kau mohon ampunlah, bersegeralah bertobat. Kenapa? Karena kau bakal ditimpa azab. Ngapa? Apa azabnya? Azabnya minimal kau udah dapat lagi dari aku. Ya, ngapa udah dapat lagi?
Pernah suatu ketika turunkan Al-Quran karena peristiwa ketika Abu Bakar tidak galak lagi nolong keluarganya, ya, nolong keluarganya. Dak bakal kunjuk lagi dia. Tak boleh kata Allah, ya. Tak boleh, tak bakal bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada orang yang susah, ya. Karena Allah itu ngenjuk kelebihan kepada kita itu wasilah untuk berbuat baik kepada orang lain. Persoalan etika, adab dia, persoalan pribadi dia, itu urusan dia, bukan urusan kita. Dia tidak bersyukur, sebenarnya dia mempersulit dirinya sendiri. Tidak ada kaitan dengan kita. Kaitan dengan kita mengenjuk dia. Sudah selesai. Sepanjang mulut kita tidak menyumpah-nyumpah, ngatoin, ya, seperti di ayat ini, ya. Infakmu tidak menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Di ayat sebelumnya 262, ya. Infak hartamu itu tidak kamu iringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima. Engkau tidak aku tolong kau nih, mungkin kau inilah jadi sampah masyarakat. Nah, kalau ada tolong, tak kalau kau di tamat sekolah, tak aku tolong kau nih nak jadi apa dulunya. Itu namanya menyakiti penerima. Ya, tidak boleh itu, ya. Nah, kalau sudah tolong saja, ya. Karena apa? Karena kita itu tidak ada kaitan dengan apa yang kita beri. Ya. Coba lihat di suratnya 4. Surat An-Nisa surat 4 ayat 85, ya. Suratnya 4 ayat 85, ya. Silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, saya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, saya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul Azim. Ya, kita dapat pahala dari kebaikan kita. Kita mau beri pertolongan yang baik, itu kita dapat pahala. Selesai. Jangan kita beri pertolongan yang buruk. Nolong wong, nginjoi duit untuk ngadakan kegiatan 17 Agustusan. Tapi kaget buat organ tunggal. Itu pertolongan yang buruk. Dapat pahala, dapat ininya, jariahnya. Dosa jariah. Wong di situ nyabu, gara-gara organ tunggal itu kita dapat dosa nyabu. Kaget di hadapan Allah, ya Allah kami tidak pernah nyabu, ya Allah. Lah kau nolong wong nyabu. Nginjok duit. Ngapa? Di mana saat apa? Lau kau kan bantu organ tunggal. Organ tunggal itu tempat budak-budak dinyabu. Berarti kau nolong pertolongan buruk. Kau melok juga dampaknya. Nah, kan jangan salah. Makanya nak ditanya nolong 17 Agustus untuk apa kau? Untuk lomba main ekar. Nah, bolehlah lomba main ekar. Untuk apa kau? Ini apa? Untuk kami joget balon. Nah, joget balon maksiat. Untuk apa kau? Nah, untuk ini naik panjat pinang maksiat. Untuk apa kau? Untuk main bola kaki betina. Tapi awak lanang pakai baju betina, maksiat. Iya. Maksiat kita dapat, boroannya kita dapat. Maka nak tanya, untuk apa 17 Agustus? Lomba sari tilawah sama kori. Nah, tambah. Berapa? Aku 100, 200. Kumelo. Apa? Bagus ini. Nah, itu kan pinter namanya kita. Tuh bertanya, jangan njuk baik tak lemak toh. Pagi kami di kampung nih kata wong. Kami nih kan ini nih ya, apa? Wong di kampung nih kami nih pertama, kapan ada acara kami duluan kami nih. Ladol listnya no. Pak Anu toke 700.000. Duk ladol listnya. Pokoknya punya kita tuh 700.000 lah dimasukkannya. Untuk ini. Dulu Pak Anu kami lah masukkannya. Iya terserah kamu. Kalau kamu tidak lemak berarti kamu masuk neraka. Kan kamu nolong keburukan. Tapi sebelumnya kita kan tidak tahu, Ustaz. Kalau tidak tahu bertanya. Makanya bertanya. Jangan diam, bertanya. Ini duit nak kamu pakai untuk apa? Kemarin saya itu di RT. Juga boleh RT datang. Jaku boleh. Untuk apa ini Pak RT? Untuk ini, tidak juga Pak RT. Kalau ada kegiatan yang lain lagi, kamu terutama tentang kegiatan keagamaan, lomba azan, lomba ngaji, jaku. Nah, yang proposal kamu itu ke sini. Aku belok.
Iya tak kaget yang kalau yang itu ada lagi wong yang datang. Nah, ya sudah, yang ini jangan. Tidak apa-apa. Tak galak lagi dia tahun depan dia minta lagi yang cak itu dengan kita. Tak berani dia. Ngapa? Apa? Sudah dikasih tahu masih ulangi lagi, ya ulangi lagi. Ya. Kami kaget pergi berangkat menghadap Allah idak katik rewang dewean. Mempertanggungjawabkan tanggung jawab pribadi. Karena apa? Setiap perbuatan baik pahalanya untukmu. Sebuah perbuatan buruk untukmu. Sekarang di dunia bae bun, di kantor, kapan kita ada yang namanya pemeriksaan, kena bos kita lepas tangan. Tak tahu nahu, dia tu lah, ngapa dia galak. Melepas tangan bun, itu di dunia, apalagi di akhirat. Tak kata nak nolong. Kamu kan ngawai proposal ke rumah. Tak kata cerita bun, yang bawa proposal tu kena siksa duluan, kita nak ngajoi kita. Ya. Ya. Tak ataling tolong, ya. Iya boleh, jualnya keropoknya. Beli banyak-banyak keropok. Kalau kamu kalah lomba, kamu ada keropok dan gelok. Makan keropok yang ini, weh. Nah, bila berusia ke keropok lebih. Aku ada keropok, 2 kantong asoy. Kalau kamu melok lomba, kurang puas makan keropok, ada keropok dan gelok. Ya, itu kan happy bahagia ya. Tapi jingok perbuatannya itu maksiat apa tidak. Kalau yang tidak maksiat apa-apa. Yang bermaksiat itu mencampurkan antara perempuan dan laki-laki, ya. Terus pakaian laki-laki, pakaian perempuan, itu kan menyerupai, tidak boleh, deh. Awak lana pakai baju betino, ya, main bola kaki. Terus awak betino di lomba panjat pinang, ya, atau lomba joget balon, itu kan perempuan laki-laki. Walaupun suami istri kan tak elok ditonton orang lain, ya. Apa? Walaupun si Tarantino yang nonton lanang, ya, yang nonton lanang. Mato, apalagi yang sudah ada jilbab. Jangan-jangan kaget pada jilbab. Lah, jemaah Al-Husain. Aku dah bertanggung jawab. Kenapa? Aku sampaikan. Astagfirullahaladzim. Kapan ini kok? Tat, jemaah kamu bertanya. Dia balik aku. Kita habis waktunya. Kita lanjut satu. Ayo. Apa? Lomba karung. Kaget ibu-ibunya keseliu. Ya. Setiap perbuatan itu yang kira-kira sesuatu yang memungkinkan itu buat kebaikan. Boleh kita berbahagia, ya. Tapi kalau lomba karung itu untuk anak-anak cocok, Bu. Setiap sesuatu yang tidak sesuai tempat itu zalim, ya. Nih, Bun, ya. Bunda. Bun. Zalim itu, Bunda, kalau Bunda punya gelas pakai untuk mandi. Gelas, mandi pakai gelas. Gayung untuk minum. Punya gayung besar, gayung. Untuk minum, ngopi pakai gayung. Boleh tak itu? Tidak kata hukum halal haramnya, tetapi kezoliman, jahil. Apa? Salah menempatkan sesuatu, tidak pas. Ya gelas itu untuk minum, Bun. Ngapa dipakai untuk mandi? Ini kan berarti sesuatu yang tidak pas. Ya. Sesuatu yang tidak pas itu kadang-kadang membuat kita itu ujung-ujungnya mengarah kepada kemaksiatan. Ya. Mengarah kepada kemaksiatan. Sudah nenek-nenek lomba karung, banyak mudarat tidak? Karena kaget, kalau dia itu keseliu susah sembuh.
Yakinlah, budak muda kalau keseleo unjuk api son, sore kagetlah pacak lari lagi. Tapi kalau lah tua pun sebulan tak sembuh. Ngapo kencot lah sebulan ini nih gara-gara 17 bulan kemarin tuh nah. Melok lomba karung. Oh, lah pantas 4 kali tak ngaji. Rupanya keseleo. Karena susah. Urat kita inilah keras. Satu ini. Uratnya lah keras. Nah, sekarang kalau nak pengen uratnya lembut terus, Bun, ini hasil penelitian terbaru, banyak ngaji. Ngapa? Karena ngaji itu membunuh kuman, membunuh bakteri, membunuh virus. Virus itu wong galak kanker ini, serviks, payudara, apa segala macam ya. Itu gara-gara kurang ngaji. Karena kanker itu akan tumbuh cepat menjadi ganas karena dibiarkan. Kalau ngaji, dia berhenti bergerak. Dia diam dan mendengarkan. Maka dia tidak aktif. Itu hasil penelitian loh. Ternyata kuman-kuman, bakteri, virus itu kalau ngaji berhenti. Maka orang-orang yang ngaji, dia mukanya kenceng. Walaupun lah tua. Pecah umur 40. Padahal umur sudah 80. Pecah umur 40, kejingoan. Oh, rupanya ngaji terus. Karena ngaji ini membuat menggetarkan kulit-kulit. Dan kemudian kulit-kulit pun menjadi tenang, kata Allah. Nah, itu rahasianya. Orang jangan senang ngaji. Ya. Jadi kita baca satu ayat lagi sebelum ditutup. Sebelum ditutup, tak suratnya surat 6 ayatnya 41. Suratnya 6 ayatnya 41. Suratnya 6 ayatnya 41. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Sadaqallahu adzim. Hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Jadi doa kita ini pun itu bisa merubah takdir buruk. Jadi makanya kalau kita memang bukan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka bisa merubah takdir. Ya, keburukan-keburukan bahaya itu jika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan ganti, ya, hilangkan, ya. Kamu asal syaratnya tidak mempersekutukan Allah. Asal syaratnya tidak mempersekutukan Allah. Jadi doa ini adalah jalan keselamatan. Doa itu adalah membawa kebaikan. Doa itu adalah membawa keberkahan. Siapa yang senang berdoa, maka anak-anaknya nanti diberikan Allah keluasan. Anak-anaknya diberikan kebahagiaan. Tidak ada orang-orang yang saya selalu memperhatikan kehidupan semasa hidupnya, ketika dia meninggal, anak-anaknya itu menjadi susah kalau orang tuanya tuh senang dengan menyentuh, membersamai Al-Quran. Selalu saya perhatikan seperti itu. Mereka dapat kebaikan-kebaikan anak-anaknya. Jadi kalau kita pengen anak kita jadi wong baik, wong sukses, hidupnya itu menjadi mulia, maka wong tua sekarang tugasnya banyak-banyak berbuat kebaikan dan bersama dengan Al-Quran berdoa kepada Allah. Zikir terbaik kita itu adalah mentadaburi Quran, mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran ini adalah zikir terbaik kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan Allah jalan keselamatan kehidupan kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atmim lana nurana ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tughliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil